On, yuk. Hello viewers, kembali lagi di Randomized Universe. Seperti yang kita ketahui, kalau hari ini dan seterusnya sampai seminggu ke depan, seminggu 2 minggu ke depan banyak yang diliburkan karena corona. So kita akan bincang-bincang tentang corona hari ini. Bumpers on. Kita akan langsung masuk ke dalam info terbaru tentang corona. Yang pertama kita akan bacakan dari Line Today. Update COVID-19 di RI per 16 Maret 2020 dan sekarang ini kita buat video jam 20.51. Pukul 20.51. Sesuai kaidah KBBI ya. Di sini per 16 Maret 2020 positif itu ada 134, baru aja tadi ya. Tadi ada tambahan. Terus negatifnya itu ada 1083, berkurang. Kemarin 1100, sekarang 1083. Sembuh ada 8, meninggal ada 6. Artinya kita lihat dari data ini sih, ini belum selesai ya. Di Cina udah selesai, tapi yang di luar Cina malah baru mulai ya kan. Jadi ini belum selesai di Indonesia. Dan pernyataan lengkap hari ini Bapak Jokowi udah membuat konferensi pers gitulah ibaratnya. Di situ beliau mengatakan bahwa intinya COVID-19 di Indonesia itu diselesaikan dengan kebijakan satu pintu. Jadi kebijakan sepenuhnya ada di pemerintah pusat. Intinya itu. Termasuk kebijakan untuk lockdown. Lockdown ini yang banyak digaung-gaungkan oleh para dessert body terus para kadal gurun itu di Twitter ramai terus dari kemarin mengatakan bahwa Jokowi nggak kerja dan mereka meminta lockdown. People, lockdown itu nggak semudah yang kita pikirkan, men. Sebuah kota di lockdown otomatis dia nggak bisa masukin barang, ngeluarin barang. Orang-orang mandek bekerja, itu otomatis. Sedangkan kita tiap hari harus makan, kita tiap hari harus minum, terus listrik tiap hari harus nyala, air tiap hari harus nyala. Kalau kita di lockdown, otomatis Anda bisa bayangkan seperti apa efeknya. Tidak ada bahan makanan, otomatis ada chaos. Ada chaos, otomatis ada penjarahan. Penjarahan otomatis kita kembali ke 1998. Kita kembali ke sana lagi, penjarahan lagi. Dulu penyebabnya banyak yang mengatakan orang Cina. Sekarang juga orang Cina. Jadi kalian jangan berpikir bahwa ingin mengulangi yang dulu lagi. Kita kembali lagi. Di sini bahwa Bapak Jokowi udah mengatakan kebijakan lockdown ini di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kemarin ada gubernur yang caper ya kan, dia sok-sokan buat lockdown versinya sendiri yang cukup membuat heboh di masyarakat. Ini ada foto-fotonya ya, foto-foto di masyarakat itu macet, karena macetnya bukan jalannya sepi tapi macet karena mengantri. Jadi ini akan saya bacakan sedikit berita dari CNN yang judulnya ini Jokowi koreksi Anies soal kebijakan transportasi publik, di mana yang tadi saya katakan ada Jokowi itu akan menginginkan semuanya itu dari pusat, satu pintu gitu loh. Jadi biar terpadu. Termasuk lockdown itu harus dengan izin dari pusat. Kemarin ada yang menyetop, termasuk transportasi publiknya dibatasi. Ini kan mengganggu. Walaupun udah diimbau kalau beraktivitas, bekerja dan sebagainya itu di rumah saja. Tapi transportasi publik itu tetap harus disediakan oleh pemerintah. Ini perkataan langsung dari Jokowi di CNN ini ya. Yang paling penting itu bagaimana mengurangi mobilitas. Kalau seperti hari ini yang kita lihat ramai di Twitter, kalau ratusan orang ngantri naik KRL, ngantri naik BRT, ini artinya kan gimana ada social distancing kalau nyatanya masih orang-orang masih berkerumunan seperti ini.
Padahal kan emang harus dihindari kan berkerumunan seperti ini karena ini efeknya menularkan tuh lebih banyak. Seperti korek api. Kalau korek api dibuat berderet-deret, dinyalain di satu sisi, otomatis tuh nanti koreknya akan nyala semua. Tapi kalau ada satu yang disingkirin, itu akan yang sebelah sana nggak akan nyala. Sama halnya dengan virus. Sama halnya dengan virus ini. Kalau ibaratnya tadi, kalau ibaratnya korek api, gitu. Dan mengurangi kerumunan, orang akan membawa resiko yang lebih kecil penyebaran COVID ini. Kembali lagi tadi yang lockdown di daerah Jakarta itu kayaknya kurang terpadu. Di sana masih banyak yang ngantor, di sana masih banyak yang berkegiatan ya kan. Jadi kayaknya ini kurang padu di sana. Nyatanya dengan kebijakan transportasi yang harusnya 24 jam jadi 12 jam itu mengganggu sekali. Artinya ini kurang diperhitungkan dengan matang. Ya, kurang diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah di sana. Terus pertanyaan saya, kenapa orang-orang itu pada teriak-teriak ingin lockdown? Ingin libur sekolah, udah dikasih, ya kan? Udah dikasih ini libur sekolah. Ingin apa? Libur kerja. Kalau guru, murid-muridnya pada libur, otomatis gurunya kan tinggal berdiam diri aja kan di sekolah, ya kan? Nah, itu kalau kalian minta lockdown, itu harus dipikirin matang-matang. Di Jakarta udah dibuat libur malah pada ke puncak, ya kan? Ini corona, ora pilek, ora flu, ora apa nih, ora serius lah kowe yang njaluk lockdown nih padune kowe pengen prei to kowe ra mikir wong sing koyo aku koyo ngene iki Grab, bapakku ki aja larang. Nek sekolah prei, kuliah prei, entuk duit wis kondi bejone kok iki isih ini belum lockdown yang serius ya ibaratnya. Ini baru yang sekolah-sekolah doang. Ntar kalau yang kerja ikut libur, orang-orang yang nyari makan di jalan tuh gimana men? Jangan egois lah. Pemerintah tuh nggak diem, mereka juga udah memikirkan banyak cara untuk menyelesaikan ini, dan kita sebagai masyarakat biasa ya kita laksanakan aja apa yang dibutuhkan, apa yang diinformasikan oleh pemerintah. Yang pertama ya kita harus hindari kerumunan massa. Itu penting sekali, hindari kerumunan massa karena memang resiko penyebarannya sangat besar jika di kerumunan massa. Yang kedua, kalau memang batuk atau pilek itu gunakan masker dan jangan ditutupi pakai telapak tangan gini, jangan gitu, pakai siku. Terus ada lagi sering cuci tangan dengan sabun yang pasti, jangan air aja nggak cukup karena ini virus mati kalau pakai air tuh nggak mati, kalau pakai sabun dia mati gitu. Jadi jangan egois. Cina aja bisa, mereka punya orang berapa ratus juta orang di sana, mereka bisa kompak kok, ya kan? Mereka bisa kompak selesaiin bareng-bareng, nggak ada politik di sana, nggak ada agama-agama di sana, tapi mereka bisa selesaiin ini bareng-bareng, dan kita harus bisa seperti itu. Kita harus mendukung sepenuhnya apa yang perlu dilakukan dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kita harus mensupport jika memang itu baik. Jika itu kurang baik ya kita harus evaluasi di situ. Intinya kita harus saling support ya, saling support, saling bahu membahu. Bisa kok, kita bisa selesaiin ini kok. Karena corona tuh nggak lebih parah dari DBD men. DBD itu malah banyak yang mati. Corona tuh nggak lebih bahaya daripada jalan raya di sana. Jalan raya itu lebih banyak menelan korban daripada corona. Bisa. Hanya 4% aja kok orang yang mati. Sering-sering aja kalian jaga kesehatan, pikiran positif, berdoa pada Tuhan. Udah itu aja sih. Jangan dibuat sepaneng, jangan borong-borong barang, ya kan? Kasihan orang yang perlu men. Ya kan? Itu aja yang bisa saya katakan hari ini. Intinya stay safe. Jangan pernah berhenti untuk positif. Jangan pernah berhenti untuk sehat. Janji pada saya kalau kalian semua harus sehat. Sekian dari saya. Ngene ya. Ini bang ini tahu lalit kiri.
Sekian dari saya, stay simple.